Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini di tempat yang mulia ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta kita umatnya yang hadir mengikuti seluruh ajarannya hingga yaumil akhir. Yang kami hormati Ketua Yayasan IDKT Jakarta beserta jajaran, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDIT Al-Islah Komplek Ditbek Ang Cibinong, yang kami hormati seluruh Dewan Guru dan staf SDIT Al-Islah, yang kami hormati dan kami muliakan seluruh orang tua siswa SDIT Al-Islah dari kelas 1 sampai kelas 6, yang tak lupa yang kami cintai dan kami banggakan seluruh siswa-siswi SDIT Al-Islah dari kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah, pada hari ini, tepatnya hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, bertepatan dengan tahun 1443 Hijriah. Alhamdulillah, SDIT Al-Islah bisa melaksanakan dan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan acara ini menjadi salah satu wasilah untuk anak-anak kita, terutama generasi penerus dan penerus, akan mengikuti seluruh ajaran yang disampaikan, yang dibawa risalah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah sebelum acara kita mulai, saya akan bacakan susunan acara terlebih dahulu. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan Gema Kalam Ilahi. 3. Sambutan. 4. Tausiah dan doa hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai mau'izatul hasanah. 5. Penutup doa. Demikian susunan acara pada pagi hari ini dalam rangka kita memperingati perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buka acara dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua adalah pembacaan Gema Kalam Ilahi yang akan disampaikan atau dibawakan oleh Al-Ustadz Haji Ade Hafiz. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga pahala bagi yang membacakan dan kita yang mendengarkan Allah akan kabulkan semuanya. Terima kasih. Menginjak kepada acara selanjutnya adalah sambutan. Insya Allah sambutan ini akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Al-Islah, Ibu Aminah Sari, Sarjana Ekonomi. Waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua YDKJ Jakarta beserta jajaran, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf SD IT Al-Islah, Ketua Komite beserta jajaran SD IT Al-Islah, serta ayah, bunda, dan anak-anakku semua dari kelas 1 sampai kelas 6 yang Ibu banggakan dan Ibu cintai. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita bisa silaturahmi di tempat yang penuh berkah ini dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai di yaumil akhir. Bapak, Ibu, serta anak-anakku sekalian, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan manusia, karena pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah telah dilahirkan seorang pemimpin umat manusia yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Beliau adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliau Allah menunjukkan manusia menuju alam yang penuh dengan cahaya. Dengan peringatan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dapat mengungkap kembali sebagian dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jihad perjuangannya di dalam menegakkan agama Islam. Dalam menyambut dan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita telusuri dan kita hayati perilaku hidup Rasulullah yang selanjutnya kita dapat jadikan acuan di dalam aktivitas kita sehari-hari dalam memperjuangkan di jalan Allah. Seperti dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya kurang lebih, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan bagimu. Ialah orang yang mengharapkan rahmat Allah dan datangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut akan Allah. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, mencintainya, dan membawa perubahan-perubahan positif dalam segala bidang kehidupan. Amin ya robbal alamin. Demikian sambutan yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang tersampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD ITL Islah. Acara selanjutnya ada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara tausiah dan doa hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai muizatul hasanah, yang insya Allah pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Aziz Gopar, Sarjana Pendidikan. Waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji punya pantun, jalan-jalan ke rumah Pak Camat, pulangnya beli tomat. Kalau ngaku umat Nabi Muhammad, jawab salamnya biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul aliyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil, kurang semangat, walhamdulillahi rabbil. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan pengurus Yayasan Dharmagati Kesatria Jaya beserta jajaran. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru SD ITL Islah beserta staf. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus komite. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid kelas 1 sampai kelas 6. Dan yang Pak Haji banggakan, anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 yang soleh dan soleha. Amin ya robbal. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar SD ITL Islah, mudah-mudahan hidupnya tambah berkah. Amin.
panjang umur dalam taat dan ibadah, amin. Dapat melaksanakan ibadah haji dan umroh di Mekah, berziarah di makam Rasulullah di Madinah. Mudah-mudahan kalian semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Kelak nanti kita mati dalam keadaan husnul khotimah, amin ya robbal. Sampai jam berapa Pak Haji Sapari? Apa? Waktu menunjukkan pukul jam 9 kurang 10 menit. Batas waktunya tadi panitia sampai jam 9, berarti kurang 10 menit lagi. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada kata pantas yang kita ucapkan kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat karunia dan rahmatnya, sehingga pada hari ini tak lain dan tak bukan kita sama-sama hadir di sekolah yang kita cintai ini. Ada yang offline, ada yang online live streaming dalam YouTube. Mudah-mudahan tak lain kita melaksanakan kegiatan memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan iringan doa kita seraya kita berharap mudah-mudahan kita diaku menjadi umat Nabi dan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Cakep, yang semangat ya. Masih pagi, lombanya belum, jangan dipikirin lombanya, nanti pagi ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa sih sebabnya kita semuanya memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Timbul pertanyaan. Betul? Betul? Apa sebabnya? Yang pertama, Nabi itu manusia, tapi bukan manusia biasa, tapi manusia luar biasa. Nabi makan sama kayak kita. Betul? Nabi makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Betul? Ludahnya Nabi bisa menyembuhkan orang sakit, ludahnya kita bukan main. Betul? Betul? Nabi sama manusia sama kita, tapi Nabi manusia yang luar biasa. Allah berfirman dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu yang nyampein langsung malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Laulaka lamma khalaqtul aflak. Jikalau Nabi tidak dilahirkan, alam semesta ini nggak bakal ada. Jadi adanya jin, adanya manusia, adanya gunung, adanya lautan, karena bakal terciptanya lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang ngomong langsung. Jadi kita ada di muka bumi ini boleh jadi karena akan terlahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patutnya kita memperingati maulidnya manusia yang luar biasa ini. Yang kedua, Nabi yang menciptakan Allah. Allah sangat sayang sama Nabi. Nih sebabnya nih. Allah sangat sayang sama Nabi. Tidak ada dalam Al-Quran Allah memanggil nama Nabi Muhammad, sebutannya atau namanya Muhammad, nggak ada. Tapi Allah memanggilnya ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muddassir, ya ayyuhal muzammil.
Tuh, saking sayangnya Allah sama Nabi. Beda sama Nabi lain. Ya Adam, ya Idris, ya Nuh, ya Soleh, ya Ibrahim. Dipanggil sama Nabi namanya. Tapi Nabi Muhammad dipanggil oleh Nabi dengan sebutan dan jabatannya. Ya ayyuhar rasul. Saking cintanya Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita suruh apa Pak Haji? Nah, kita harus cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian cinta sama Nabi? Cinta enggak sama Nabi? Siapa ayahnya Nabi? Siapa ibunya Nabi? Siapa pamannya Nabi? Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Weh. Kalau kalian tidak kenal oleh Nabi besar Muhammad, keluarganya, perjalanannya, berarti cintanya kurang. Kita harus tahu ya, siapa ayahnya Nabi, siapa ibunya Nabi, supaya kita tahu ya biografinya Nabi, asal muasalnya kita biar cinta sama Nabi. Betul, ayahnya Nabi siapa? Abdullah. Abdullah nama Aminah ibundanya Abdul Muthalib. Abu Thalib, Khadijah, Fatimah putri tercinta, semua bernasab dari Quraisy ternama. Inilah yang penuh, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Bareng-bareng ya. Rohatil atyah, yang semangat. Wilayalil maulidi wa barik mimmaani ahmadi wa barik mimmaani ahmadi filayalil. Kenal dulu sama keluarga Nabi, kenal dulu sama biografi Nabi, biar kita tumbuh rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya Pak Haji biar kita cinta sama Nabi? Yang pertama, memperbanyak menyebut nama Nabi dengan memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Nabi mengatakan, man ahabba syai'an fa aksaru zikruh. Barang siapa yang cinta pada sesuatu, pasti banyak-banyak nyebut namanya. Insya salawatan mau, salawatan mau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salatullah salamullah ala Toha lillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibi. Sekali lagi yang kencang. Salatullah
salamullah ala Taha. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Cakep begitu ya. Kalau kita cinta sama Nabi, sering nyebut namanya, banyakin salawat. Nabi mengatakan man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyrah. Barang siapa yang menyebut nama Nabi 1 kali salawat, Allah balas 10 kali kebaikan. Insya 1 kali Allah ganti 10 kebaikan. Boleh jadi ya, sholat kita tidak menjadi tolak ukur kita masuk surga. Boleh jadi sholawat yang kita baca itu menyebabkan kita masuk surga. Amin ya robbal. Allah ganti 10 kebaikan, gak sampai situ. Wa khotbat khotwi atas sayyiat, Allah hapus 10 keburukannya. Wa darajal darajat, Allah angkat derajatnya. Insya. Daripada kita nyanyi yang kagak bener, mari kita salawatan. Betul. Banyakin salawat nggak apa-apa ya. Itu bukti kita cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bagaimana cara kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sesuai dengan judulnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah panutan terbaik. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik. Zaman sekarang mah orang pinter banyak, yang kagak banyak orang yang berakhlak, orang yang beradab. Kata Nabi menyebutkan, Allah berfirman dalam Qur'annya, ya, kalau manusia nggak punya akhlak, manusia nggak punya adab, ulaika kal an'am balhum adol. Apabila manusia nggak beradab dan nggak berakhlak, manusia lebih buruk daripada binatang ternak. Nauzubillah min. Terjadi di zaman sekarang. Zaman sekarang akhlak ini, kita krisis akhlak. Makanya Nabi ngajarin sama kita ada 3 akhlak yang harus kita jaga. Yang pertama, akhlak kita kepada Allah harus kita jaga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau maksum, udah nggak boleh dosanya diambil lagi, dosanya dicatat lagi, anti dosa, tapi Nabi Muhammad ibadahnya, sholatnya, kakinya sampai pada bengkak-bengkak. Siapa yang ngomong? Siti Aisyah. Wahai Rasulullah, kamu ini orangnya maksum, anti dosa, anti maksiat, kenapa masih ibadah? Jawab Rasulullah, innahu kana abdan syakuro, karena saya pengen jadi hamba Allah yang bersyukur. Ya, insya akhlak kita sama Allah kita perbaikinlah. Lagi ngaku cinta sama Nabi, akhlak kita sama Allah kita perbaikin lagi. Malu sama Nabi, kenapa? Karena Nabi yang ahli maksiat, ahli anti dosa ini, anti maksiat, anti dosa, tapi Nabi sholatnya, ibadahnya sangat rajin sampai kakinya bengkak-bengkak. Kalau kita di sini kakinya bengkak-bengkak, kagak sholat, asem urat. Ya Allah, ya Robbana.
Padahal ibadah sholat itu adalah bukti tanda kita cinta bersyukur sama Allah. Bahkannya akhlak yang pertama, kita jangan sampai kita tidak berakhlak sama Allah. Dengan cara apa? Kita tidak nurut sama aturan Allah. Muhasabah diri kita. Kalau kita cinta ngaku umat Nabi, berarti akhlak yang nomor satu, akhlak kita kepada Allah harus kita jaga. Insya Salat yang 5 waktu kita jaga, itu bukti dialog kita sama Allah. Kalau orang banyak masalah, banyak ujian, kita patutnya kita sering sholat, minimal sholat yang 5 waktu, jangan sampai ditinggal. Sepotong kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembayang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembayang. Barang-barang. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun bila tak sembayang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembayang apa gunanya? Kalau kagak sholat apa gunanya hidup? Nauzubillah min. Kalau kalian cinta sama Nabi, SDIT Al-Islah siswa-siswanya nih, ya, sehabis ini sholat nggak usah pakai disuruh lagi. Ketika dengar azan ambil wudu langsung sholat. Insya perbaikin diri kita lagi, ngaku cinta sama Nabi. Kalau kita sholatnya sering bolong-bolong, apa gunanya? Ya, jadi kalau kita ngaku umat Nabi, ya, kita sholatnya kita jalanin insya Allah. Ya, itu, ya, akhlak sama Allah harus kita jaga. Sholatnya, baca Qur'annya, baca Qur'an jangan di sekolah aja sama gurunya, betul. Suruh tapis baru ngapalin, ya, harusnya ngapalinnya di rumah, sampai sekolah tinggal setor. Kasihan bapak ibu gurunya nungguin kalian apalan di dalam kelas, akhirnya jamnya sedikit habis, apalan kagak, baca Quran kagak. PR buat kita semuanya. Insya ngaku umat Nabi, sehabis acara maulid, sholatnya, akhlaknya sama Allah dijalanin, sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin. Insya ini baru yang benar ajarannya, ya. Jadi baca Qur'annya sudah beres, sama Allahnya sudah beres, ya. Baru akhlak yang kedua, yaitu akhlak kita terhadap sesama manusia, ya. Akhlak sama manusia yang pertama apa Pak Haji? Akhlak kita kepada orang tua kita, ya. Akhlak kita kepada orang tua kita, ngaku umat Nabi, sama orang tua nggak boleh nyakitin, ya. Nih PR kita, ya. Sama orang tua nggak boleh nyakitin, nggak boleh songong, nih PR. Anak-anak soleh solehah umat Nabi Muhammad sama orang tua nggak boleh songong, nggak boleh nyakitin hatinya. Tuh, kasihan orang tua kita, ya, kasihan orang tua kita. Allah berfirman, wala takun lahuma uf, janganlah kita berkata itu termasuk orang yang durhaka. Sayang, tolongin mama beliin gula di warung. Males. Ini PR-nya. Ini termasuk durhaka. Tak ciri-ciri kecilnya. Kalau ngaku umat Nabi, ya, kita harus nyenengin hati orang tua. Insya. Kalau orang tua nyuruh langsung, siap mama, siap bapak, siap bapak, siap ibu. Begitu tuh umat Nabi, ya. Kalau disuruh sama orang tua langsung bergegas jalanin. Jangan sampai
orang tua nyuruh kitanya males, malah terlena oleh mainan HP. Betul, orang tua. Banyak nggak kayak gitu? Banyak. Sekarang berubah. Ngaku umat Nabi, kita harus baik sama orang tua, sopan sama orang tua, hormat sama orang tua. Nih, anak soleh dan solehah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridallah fi ridal waliden, suhtullah fi suhtil waliden. Ridhonya Allah tergantung oleh ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung juga oleh murkanya orang tua. Hidup mau benar, hidup mau berkah sama orang tua kita harus baik. Tapi sebaliknya, kalau kita sama orang tua suka nyakitin, suka marah-marah, murkanya Allah bisa datang. Nauzubillah min zalik. Akhlak kita sama manusia, yang pertama orang tua, yang kedua guru. Nah, sama bapak ibu guru kita harus hormat dan patuh kepada bapak ibu guru kita. Jangan sampai ya kita menyakiti juga hati bapak ibu guru kita. Dengan cara apa? Nggak usah yang banyak-banyak, nggak usah yang tinggi-tinggi. Kita nggak ngerjain tugas juga bapak ibu guru, agak kesel juga bawaannya. Betul Bu? Betul bapak ibu guru? Kalau nurut sama Rasulullah, ikut ajaran Rasulullah, ketika bapak ibu guru nyuruh untuk melaksanakan tugas, silakan kerjakan. Insya berkahnya ilmu tergantung ridhonya bapak ibu guru. Makanya bapak ibu guru ini manusia langka. Manusia langka, nggak ada satu-satunya udah kayak gitu. Iya, ini PR kita, tugas kita hormat dan patuh juga kepada orang tua dan bapak ibu guru. Bapak ibu guru, orang tua kedua selain di rumah yang pertama, di sekolah kedua. Pengganti orang tua kalian di sekolah yaitu bapak ibu guru. Berkah kalau ilmunya mau berkah, ya hormat dan patuhlah kepada bapak ibu guru. Kalau dibilangin nurut, selesai. Ya, mudah-mudahan ya kalau kita misalkan pinter-pinter kagak, tapi ama bapak ibu guru nurut, insya Allah berkahnya ilmu kita dapat, insya Allah. Yang ketiga, akhlak kita kepada manusia. Manusia siapa? Manusia nih teman-teman. Nah, teman-teman baik yang besar maupun yang kecil, nih teman-teman sesama manusia. Kita harus apa? Sama yang tua harus hormat, sama yang muda harus sayang. Laisa minna man lam yu'akkir kabirona walam yu'akrim kabirona. Barang siapa bukan umat Nabi, kalau kita enggak hormat sama yang tua, sama yang muda, kita kagak sayang. Kalau ketemu orang tua ya umurnya di atas kamu, itu kita harus hormat. Sama kakak kelas jangan sebut namanya, ya pakai sebutan kakak. Sama adiknya harus sayang. Jangan dikit-dikit mentang-mentang kakak kelas ngelihat adiknya sok jagoan. Nah, ini PR-nya. Sini dek, sini nanti saya pukul. Nah, ini nggak boleh. Ya, sama kakaknya juga kagak boleh songong. Betul. Insya ngaku umat Nabi, sama yang tua harus hormat, sama yang muda harus sayang. Nggak boleh kita nyakitin hati orang. Ini PR-nya. Ya, akhlak kita kepada sesama manusia, kita jangan sampai menyakiti hatinya. Ya, ibadah boleh bagus, tapi sama orang harus bagus juga. Sama sesama manusia harus bagus juga. Kata Nabi, la tuqbalu mardudotun, ditolak amalnya. Siapa orang itu? Ibadahnya bagus, tapi sama manusianya kurang bagus. Pun sebaliknya, sama Allah kurang bagus, ama Allah kurang bagus, ama manusia bagus juga sama. La tuqbalu mardudotun, ditolak amal kita. Nauzubillah min. Jadi dua-duanya harus bagus. Ama Allah bagus, jalanin perintah Allah, jauhin larangannya. Sama sesama manusia ramah, sopan, insya. Itu umat Nabi.
Yang ketiga, akhlak yang harus kita jaga yaitu akhlak kita terhadap alam. Boleh jadi musibah, longsor, banjir terjadi karena apa? Karena perbuatan manusia. Ya, kalau ada sampah, kita kalau buang sampah, buangnya kemana? Ke tempat sampah. Nih, itu tanda kita mengikuti akhlak Rasulullah. Yang alam aja, kenapa banjir? Karena orang sering buang sembarangan. PR kita setelah ini ngikutin akhlak Rasulullah. Ketika kita ngelihat ada sampah, kita buang ke tempat sampah. Insya Allah. Karena krisis zaman sekarang, apalagi anak-anak sekarang, ya, ajaran Islam sudah diajarkan oleh bapak, ibu guru, oleh asatid, ternyata krisis masih zaman sekarang. Akhlak udah krisis zaman sekarang. Kenapa? Dirusak oleh orang-orang Yahudi, dirusak oleh orang-orang kafir. Yang pertama lewat 3F, yang pertama fashionnya dirusak. Fashion kita orang Islam dirusak oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, dirusak fashion kita. Ya, anak umur 12 tahun pakai baju adeknya umur 5 tahun. Akhirnya nyentat, you can see, I can see you. Nah, ini udah ngeliat. Ya, di mana-mana sudah ada itu namanya. Ya, kita nggak usah jauh-jauh, ya. Nggak usah jauh-jauh kita nonton bayar, nggak usah kita pergi aja ke pasar, ya, ngelihat apa aja kelihatan di situnya. Betul, paha ayam lebih mahal daripada paha manusia sama perempuan. Betul. Kenapa? Rusak passionnya. Betul, rusak passionnya. Ya, pakai baju adeknya dipakai, akhirnya nyentat. Ya, nyentat akhirnya passionnya dirusak. Yang laki-laki rambutnya kayak ayam jago. Betul. Terus yang laki-laki yang di sana, ya, yang di luar pakai tato. Ingat, anak-anak Al-Islah jangan sampai seperti itu. Dandanan yang baik, yang sopan, ya, yang bagus, yang enak dilihat, itu anak-anak Al-Islah, ZIT Al-Islah. Harus seperti itu. Fashion jangan diikutin, ya. Fashion jangan diikutin, apalagi yang perempuan, ya. Pakai kerudungannya di rumah. Kalau ada orang lain dipakai, kalau nggak ada baru dah dilepas. Benar? Ya, benar. Jangan makainya di sekolah aja, sampai sekolah pulang ke rumah dilepas semuanya. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Ya, hati-hati, nggak boleh. Yang laki-laki juga sama, ya, nggak boleh pakai celana yang bolong-bolong, nggak boleh. Ya, agak bisa dipakai buat sholat kalau bolong-bolong. Ya, nggak bisa. Apalagi ya nantinya kalau kalian sudah besar, nggak boleh ditato-tato, itu passion, itu nggak boleh. Rusak zaman sekarang, dirusak yang pertama oleh passionnya. Passionnya dirusak, semuanya anak-anak sekarang. Jadinya jauh dari hukum Allah, jauh dari aturan Nabi. Akhirnya yang terjadi apa? Musibah dan bala bencana. Passionnya kita perhatikan, nggak boleh ya. Kalau sudah besar, rambutnya yang bagus, yang rapi, yang sopan, jangan kayak ayam jago, ya. Terus nggak boleh juga ditato, nanti awas ditato. Ya, kalau tato mah yang bener, yang bagus. Ya, kalau orang bule pantas, kulitnya putih, cakep ditato. Ya, kalau kulit kalian jangan, udah hitam, ya, ditato. Nggak boleh, nggak pantas dilihatnya. Betul? Ngaku umat Nabi, dilihatnya juga harus bagus. Dandanannya yang bagus nih, cakep, pakai koko begini, pakai baju muslimah kayak gini nih, cakep. Itu namanya anak-anak soleh. Yang kedua, dirusak juga, ya, F yang kedua yaitu food, makanan. Rusak makanan semuanya. Pakai apa? Junk food, ya. Ada makanan fried chicken, ya, Kentucky, hot dog. Nah, ini nggak boleh, ya. Makanan-makanan seperti ini nggak boleh. Ini dapat ngerusak, ya, ngerusak akal pikiran kita semuanya. Nah, kenapa nih jadi males ibadah? Karena makanan udah dirusak oleh orang-orang kafir. Sukanya junk food, ya, sukanya junk food.
Nggak ada suka makan sayur, beginya mending makan fried chicken. Betul? Betul? Iya. Nih rusak ajaran kita udah. Ya. Nih, kita perbaikin juga makanan yang baik-baik. 4 apa? 4 apa? 4 apa? 4 sehat, 5 sempurna. Ya, Bu Metia nih. Ya, 4 sehat, 5 sempurna. Ya. Harus ya, makanan yang bagus-bagus, yang baik-baik, yang halal, yang berkah masuk badan enak. Insya Allah. Ya, jauhin dulu dah makanan begitu, jauhin dulu. Ya, kalau kita cinta umat Nabi, jauh-jauhin yang kayak gitu. Yang terakhir, ya kita dirusak oleh kesenangan, yaitu fun. Kesenangan nih yang paling rusak adalah HP. HP. Nah, anak sekarang rusak karena HP. Zaman dulu HP susah, zaman sekarang gampang. Anak umur 5 tahun, 4 tahun udah megang HP. Nah, betul? Betul? Bisa Pak, udah 2 tahun, 3 tahun udah begini-begini Pak. Ya, bisa. Anak sang rusak karena HP, disuruh sholat nanggung. Betul. Disuruh sholat nanggung, disuruh beli apa ke warung nanggung. Akhirnya berantem sama orang tuanya. Nih gara-gara HP. Karena kemarin itu pembelajaran daring ya, itu sebenarnya adalah pembodohan publik. Ya, pembodohan publik. Kenapa? Karena anak-anak didekatkan oleh HP. Kalau orang tuanya tidak pantau, habis urusannya. Jadi luput oleh HP. Nih PR-nya. Kalau megang seperti ini jangan lama-lama. Ketika belajar sudah baru dipegang lagi oleh orang tua kasih lagi ke orang tua. Ini mah ngerjain soalnya 5 menit, belajarnya 5 menit, mainnya 2 jam. Betul? Tawa-tawa ngaku berarti ini ya. Yuk kita perbaikin lagi. Kita jangan sampai kena tipu daya ini ya. Hiburan ya, fun, kesenangan. Kita jangan sampai ya, kita perbaikan. Ini bisa manfaat kalau kita makainya buat manfaat. Contohnya apa? Ketika kita sedang menghafal Al-Quran, kita buka di YouTube, kita simak, dengarkan baik-baik menjadi bacaan yang baik. Insya Allah. Tahfiz mau cepat. Selain kita banyak baca Al-Quran, kita juga harus dengerin juga lewat HP. Biar apa? Memperbaiki bacaan kita. Insya itu baru bener ya. Penggunaan HP-nya baru bener. Pembelajaran daringnya baru bener. Kadang-kadang kita suka luput oleh yang namanya kesenangan atau main game. Nah, ini PR kita semuanya, PR kalian semuanya. Kalau sudah mengerjakan tugas, ya kalian langsung kasih handphone kalian ke orang tua kalian. Insya ngaku umat Nabi, kita jangan sampai akhlak kita terbawa oleh zaman sekarang ya. Zaman boleh berubah tapi akidah jangan sampai kita ubah. Anak soleh dan soleha kita ikutin, panutan kita, teladan kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Dah itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya robbal. Kita tutup, kita akhiri dengan membaca doa. Mudah-mudahan dengan iringan doa kita keluarga besar SDIT Al-Islah mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siswa-siswinya SDIT Al-Islah dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin solihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa'fu 'anna ya karim Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyirril Fatihah wa bikaromatil Fatihah wa bisyifa'il Fatihah. Salimna wa ahlana wa auladana wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima wa fadihatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azzibna fa inna alainal qadir wal tubina ya mona fima jarata bihil maqadir. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf kalau Pak Haji ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ya, demikian tadi tausiah hikmah Maulid Nabi yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz kita. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz kita sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah acara hikmah Maulid Nabi yang diadakan oleh SDT Al-Islah. Acara dari awal sampai akhir sudah kita selesaikan bersama. Mohon maaf Bapak sebagai pembawa acara bila ada kata dan ucap kurang berkenan, mohon dimaafkan dengan seluas-luasnya. Untuk itu acara kita tutup dengan sama-sama bacakan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Ya, kita melakukan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian acara ini Bapak akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.